Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Setelah libur 2 minggu, apakah kalian masih semangat belajar? Tentunya masih ya. Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Ingat jaga kesehatan. Di pertemuan yang lalu, kalian masih ingat? Kita sudah membahas tentang hukum-hukum pewarisan sifat. Kira-kira di pertemuan sekarang apa ya materi kita? Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah membantu kamu dalam memahami mekanisme adanya perbedaan atau variasi antar makhluk hidup dan bagaimana pewarisannya kepada anaknya atau keturunannya. Nah, yang pertama kita akan bahas pewarisan pada warna kulit. Coba kamu bandingkan warna kulit kamu dengan kulit teman kamu atau kulit saudara kamu. Apakah sama atau berbeda? Nah, pasti sedikit berbeda ya. Ada yang lebih gelap, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya sawo matang. Ada yang cerah, ada yang gelap. Nah, warna kulit ini kira-kira yang menentukan itu faktor apa ya? Nah, di sini ada dua faktor yang menentukan. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terkait dengan intensitas cahaya matahari yang mengenai kulit. Semakin banyak intensitas cahaya matahari yang mengenai kulit, maka warna kulit seseorang akan cenderung lebih gelap. Jadi warna kulit seseorang itu ditentukan oleh adanya pigmen. Pigmen warna kulit itu disebut dengan melanin. Melanin di sini berfungsi untuk menjaga kulit dari sengatan sinar ultraviolet pada sinar matahari. Semakin banyak seseorang itu mengandung melanin pada kulitnya, maka warna kulitnya akan semakin gelap. Nah, selain faktor lingkungan juga ada faktor genetik atau faktor keturunan yang menentukannya. Nah, kita akan bahas lebih banyak tentang gennya ini. Di sini Pak punya tabel. Nah, gen yang mengkode warna kulit itu ada beberapa gen ya. Nah, misalkan saja, gen yang mengkode itu adalah gen A, gen B, dan gen C. Ada 3 kode untuk warna kulit. A besar, B besar, dan C besar itu kode untuk warna kulit yang gelap. Sedangkan A kecil, B kecil, C kecil itu merupakan kode dari warna kulit yang terang. Nah, jika seseorang yang memiliki gen kulit itu A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, dia kawin atau menikah dengan sesamanya, maka dia bisa menghasilkan kemungkinan warna kulit anaknya itu sebanyak 64 kemungkinan. Nah, jadi di sini yang di pojok ini dia paling cerah kulitnya, paling putih. Kemudian di pojok yang bawah ini dia paling gelap kulitnya. Jadi di sini tidak ada gen gelapnya, semua huruf kecil. Sedangkan di sini semua huruf besar, tidak ada gen putihnya. Kalau ini gen putihnya 1, kalau ini gen gelapnya cuma 1. Nah, jadi perbandingannya seperti ini ya. 1/6, kemudian 6/4, 15/64, 20/64, 15/64, 6/64, dan 1/64. Ada 6 macam warna kulit yang akan dihasilkan. Nah, itu untuk warna kulit. Di sini Pak punya foto. Nah, di sini ini ayahnya, ini ibunya, ini kedua anaknya. Bisa kalian melihat perbedaannya? Di sini ayah dan ibunya kulitnya berwarna gelap. Tapi anaknya ini warna kulitnya putih. Ada yang tahu ini disebut dengan apa? Nah, ini merupakan suatu kelainan ya. Kelainan ini disebut dengan albino. Seseorang yang menderita albino, di dalam tubuhnya itu sama sekali tidak ada pigmen kulit yang disebut dengan melanin tadi.
Jadi dia sama sekali tidak mengandung melanin. Melanin itu tadi berfungsi untuk menjaga kulit dari sengatan sinar matahari. Nah, orang albino dia tidak memiliki melanin itu. Jadi, orang albino ini sangat rentan terhadap sinar matahari. Jika dia terkena sinar matahari yang agak banyak, intensitasnya agak banyak, kulitnya bisa melepuh. Orang albino juga rentan terkena kanker kulit. Nah, albino ini juga merupakan kelainan gen ya, kelainan yang diturunkan. Nah, kita lanjut yang kedua. Itu ada pewarisan pada pelekatan cuping telinga. Cuping telinga itu biasanya dikasih anting ya pada perempuan. Itu namanya cuping telinga. Cuping telinga itu ada dua macam. Ada yang melekat seperti di gambar ini ya. Kemudian yang terpisah seperti yang punya Pak, ini terpisah. Nah, di sini seseorang yang memiliki gen G besar G besar atau G besar G kecil itu memiliki tipe perlekatan yang terpisah seperti yang punya Pak ini. Jadi kemungkinan gennya Pak G besar atau G besar G kecil. Tetapi jika seseorang memiliki gen dengan kombinasi G kecil dan G kecil, itu cuping telinganya akan melekat. Jadi tidak ada batasnya di sini. Tidak ada batas, dia akan melekat. Coba kalian nanti perhatikan cuping telinga teman kalian ya. Mungkin salah satu di antara kalian ada yang memiliki cuping telinga yang melekat. Nah, kita lanjut. Selanjutnya itu ada pewarisan bentuk rambut. Bentuk rambut yang kalian kenal apa saja? Nah, mungkin ada keriting, ada yang ingkel atau bergelombang atau berombak, ada juga yang lurus ya. Ada 3 macam bentuk rambut di sini. Nah, pewarisan sifat bentuk rambut itu dikenal dengan dominasi tidak sempurna ya. Jadi sifat dominannya itu tidak sepenuhnya menutupi sifat resesif. Nah, gen pada bentuk rambut itu ada gen C dan gen S. Gen C besar itu mengkodor rambut keriting. Kemudian gen S kecil itu bersifat resesif, dia mengkodor rambut lurus. Nah, jika seseorang itu memiliki gen C besar dan S kecil, maka rambutnya dia akan berombak. Jadi dia campuran dari sifat keriting dan sifat lurus. Jadi rambutnya bergelombang ya. Jika seseorang memiliki gen C besar, otomatis dia akan menjadi keriting. Kemudian jika S kecil, dia otomatis menjadi rambut lurus. Nah, ini perlu diingat ya. C besar dia akan keriting karena dominan. Kemudian C besar dan S kecil, ini ada dominan dan resesif. Dominannya tidak sepenuhnya menutupi resesif. Jadi dia akan berombak. Agak lurus, juga agak keriting. Tidak lurus, tidak begitu keriting. Jadi di tengah-tengah antara lurus dan keriting, itu berombak. Kemudian jika S kecil, ini keduanya resesif, dia akan menjadi lurus. Nah, itu pewarisan pada bentuk rambut. Kemudian bentuk rambut pada dahi, di dahi sini. Jadi bentuk rambut pada dahi ini ada 2 macam. Ada yang di dahinya rambutnya berbentuk huruf P. Ada juga yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, untuk bentuk rambut pada dahi itu dikontrol oleh gen W. Gen W ini bersifat dominan. Jadi jika ada W besar, dia akan bentuk rambutnya seperti huruf P. Tetapi jika keduanya kecil, dia tidak berbentuk huruf P. Nah, misalkan ini, W besar, dia akan berbentuk huruf P. W besar, W kecil, dia juga berbentuk huruf P. Seperti ini ya, huruf P-nya. Jika W kecil, dia tidak berbentuk huruf P. Jadi setengah lingkaran seperti ini ya.
Nah, sebelum lanjut dengan yang berikutnya, kita sekarang melakukan tes mata ya. Coba kalian perhatikan ketiga lingkaran di gambar ini. Apakah kalian bisa membaca angka di dalam lingkaran-lingkaran tersebut? Jika kalian bisa membaca angka di dalam lingkaran-lingkaran tersebut, berarti mata kalian normal. Tetapi jika kalian tidak bisa melihat angka di dalam lingkaran tersebut, kemungkinan besar kalian mengalami buta warna. Sekarang Pak akan bahas tentang buta warna, kelainan buta warna. Kelainan buta warna ini diakibatkan oleh gen yang melekat pada kromosom kelamin X. Nah, pada perempuan itu memiliki 2 gen kromosom kelamin X. Sedangkan pada laki-laki kromosom X-nya cuma ada 1. Jika seseorang perempuan, kedua kromosom X-nya itu diikat oleh gen buta warna, maka perempuan tersebut akan menderita buta warna. Kalau pada laki-laki, jika 1 kromosom X-nya, karena laki-laki kan cuma punya 1 kromosom X. Jika kromosom X-nya itu sudah diikat oleh gen buta warna, otomatis laki-laki tersebut akan menderita buta warna. Nah, seperti di sini. XCB, XCB. Ini adalah perempuan yang menderita buta warna. Kalau ini XCBY. Ini merupakan laki-laki yang menderita buta warna. Kemudian bagaimana jika pada perempuan itu hanya 1 kromosom X-nya yang diikat oleh buta warna? Nah, jika hanya 1 kromosom X yang diikat oleh buta warna, maka perempuan tersebut akan menjadi pembawa gen buta warna atau disebut dengan karier. Jadi perempuan tersebut tidak akan menderita buta warna, tetapi keturunannya memiliki kemungkinan menderita buta warna. Itu namanya karier ya, membawa sifat. Kemudian yang terakhir di sini ada pewarisan kelainan hemofilia. Pernah mendengar penyakit hemofilia? Hemofilia ini ciri-cirinya jika terluka, darahnya itu tidak akan berhenti keluar. Dia terus mengalir. Jadi darahnya itu tidak bisa menggumpal ya. Penyakit ini disebabkan karena tidak dihasilkannya faktor penggumpal darah di dalam tubuh penderitanya. Hemofilia ini merupakan penyakit menurun, penyakit yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Gen hemofilia sama dengan buta warna yang tadi, jadi dia terikat pada kromosom X. Nah, sering ditandai atau dilambangkan dengan X pangkat H. Jika perempuan, 1 kromosom X-nya itu diikat oleh gen hemofilia, maka perempuan tersebut menjadi pembawa sifat atau karier. Dia tidak menderita hemofilia, tetapi keturunannya atau anaknya kemungkinan bisa menderita hemofilia. Nah, jika pada perempuan, kedua kromosom X-nya itu diikat oleh gen hemofilia, maka perempuan tersebut akan menderita hemofilia. Perempuan yang menderita hemofilia itu akan bersifat letal. Letal itu artinya dia akan meninggal saat dilahirkan. Jadi letal itu tidak bisa bertahan hidup. Jadi perempuan yang menderita hemofilia itu kemungkinan besar tidak bisa bertahan hidup. Walaupun dia bisa bertahan hidup, saat beranjak dewasa, saat dia menstruasi, dia akan mengalami pendarahan yang terus-menerus, tidak bisa dihentikan. Jadi kemungkinan untuk meninggalnya juga sangat besar. Nah, sedangkan pada laki-laki, jika kromosom X pada laki-laki sudah diikat oleh gen hemofilia, maka laki-laki itu otomatis akan menjadi penderita hemofilia. Nah, ini gambar tangan seseorang yang menderita hemofilia. Jadi darahnya tidak akan bisa menggumpal kecuali dia dikasih obat. Nah, hanya itu yang bisa Pak jelaskan tentang warisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Pada video berikutnya, Pak akan bahas tentang penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan makhluk hidup.
pada tumbuhan dan juga pada hewan.